Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengadakan pembelajaran tentang hati nurani. Sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu karena Engkau telah memberikan kesempatan pada kami semua untuk bertemu dalam kesempatan yang baik ini. Kami ingin mendengarkan firman dan pengajaran gerejamu melalui pembelajaran pada kesempatan hari ini tentang hati nurani. Buatlah kami semakin peka untuk mendengarkan hati kami, sehingga kami bisa melaksanakan seturut apa yang Kau kehendaki. Semuanya ini kesampaikan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dan semua anak-anak yang kami cintai, sebelumnya marilah kita dengarkan pujian dulu supaya kita bisa masuk dalam suasana pembahasan pada kesempatan yang baik ini tentang hati nurani. Selamat mendengarkan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Setelah kita mendengarkan pujian dan mengantar kita pada suasana untuk masuk pada materi, marilah kita lihat lebih lanjut tentang arti hati nurani. Sebelum ke arti dan fungsi dan cara kerja, cara membina, pada kesempatan pembelajaran ini adalah kita akan memahami arti, fungsi, dan cara kerja serta membina hati nurani. Itu kompetensi dasar yang perlu kita capai nanti.
Kemudian tujuan dari materi ini memahami penerapan hati nurani dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana aplikasinya, bagaimana mewujudkannya sehingga kita bisa menerapkan hati nurani. Berikut pengertian hati nurani, ya, hati nurani. Hati nurani dalam arti luas itu adalah merupakan kesadaran yang timbul dan tumbuh dalam hati kita, ya. Itu dalam arti luas, kesadaran yang tumbuh dalam hati kita sehingga kita punya rasa tahu dan mau dan akan memutuskan sesuatu, itu muncul dalam diri kita. Kemudian dalam arti yang sempit, hati nurani adalah penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret, ya, dalam situasi konkret untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Kesadaran moral itu ditinjau dari dua sisi, tahu dan mau, ya. Ada kemauan dan ada pengetahuan. Itu yang dimaksud kesadaran moral. Berikutnya kita akan melihat arti hati nurani, ya. Dalam arti nurani dalam arti yang menurut Konsili Vatikan kedua sangat indah diungkapkan dalam dokumen Gereja Gaudium et Spes artikel ke-16, ya. Di sana dikatakan di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara hati itu menggemakan dalam lubuk hatinya, jalankan ini, jalankan itu, elakkan ini, elakkan itu. Hati nurani selalu menggema demikian. Manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum, dan menurut hukum itu pula manusia akan diadili. Demikian kutipan dari Gaudium et Spes, ya. Lebih lanjut, mari kita lihat aspek hati nurani, ya. Aspek hati nurani itu ada 3 hal. Dari sisi waktu, hati nurani dapat berperan sebelum, saat, dan sesudah suatu tindakan itu dilakukan. Itu dari sisi waktu. Kemudian dari segi benar tidaknya, hati nurani dikatakan benar kalau memang yang menjadi keputusan tindakannya itu sesuai dengan aturan yang berlaku, norma objektif dalam masyarakat, dalam sekolah, dalam pemerintahan, aturan-aturan umum sesuai dengan apa yang dia jalankan, ya, sesuai dengan norma objektif. Hati nurani ada kalanya bisa keliru, bahkan bisa sesat, bisa tumpul, ya, karena tidak cocok dengan norma objektif. Norma itu aturan, jadi aturan yang berlaku di kalangan umum di masyarakat. Dari segi pasti tidaknya, ya, pasti tidaknya. Hati nurani yang pasti artinya secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani itu tidak keliru, ya. Secara moral hati nurani itu tidak keliru, sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan masyarakat, dan sesuai aturan umum, ya, pada umumnya. Hati nurani yang bimbang artinya masih ada keraguan. Orang ini misalnya ada rasa skeptis, rasa ragu-ragu, mengambil keputusan juga tidak dengan cepat, ya, masih selalu tanda tanya, ya. Kemudian cara kerja hati nurani. Cara kerja hati nurani itu ada 3 tahapan, ya, 3 tahapan. Yang pertama, pada saat menjelang suatu tindakan. Menjelang suatu tindakan, hati nurani sudah menggemakan dalam diri kita sendiri, ya.
kita itu mendengar dari diri kita sendiri, hati kita itu menggema, mengingatkan bahwa itu keliru, bahwa itu baik, bahwa itu benar, itu yang harus kita lakukan, itu jangan kita lakukan. Hati nurani menjadi petunjuk, ya. Di saat kita belum melakukan apa saja, kalau kita mau melakukan sesuatu, hati nurani sudah menggemakan. Prakata hati sebagai indeks, ya, sebagai petunjuk bahwa itu baik atau buruk, itu jelek atau baik atau salah, ya. Itu sudah jelas hati nurani menggemakan. Kemudian di saat suatu tindakan, suatu saat tindakan dilakukan, hati nurani juga tetap bekerja aktif dalam diri kita. Ada dua statement dalam saat kita melakukan sesuatu, yaitu melarang dan menyuruh, ya. Di saat kita melakukan sesuatu, hati nurani melarang dan menyuruh. Dua hal ini terus, ya, digencarkan oleh hati nurani dalam diri kita. Cuma kadang-kadang kita mendengar atau tidak, kita menghiraukan atau tidak. Nah, nanti ada penjelasan di mana hati nurani itu sedang tumpul, di mana hati nurani itu sedang ragu. Nah, di situ. Kemudian cara kerja hati nurani yang ketiga, tahap ketiga, yaitu setelah tindakan. Setelah kita melakukan sesuatu, hati nurani berperan sebagai hakim, ya, sehingga bisa memvonis, bisa mengadili, ya, kemudian bisa juga memberikan penghargaan, reward apa yang sudah kita lakukan, ya. Nah, sehingga cara kerja hati nurani, saya ulang lagi, ada 3 tahap: sebelum tindakan dilakukan, saat tindakan dilakukan, dan sesudah tindakan dilakukan. Pada intinya dalam cara kerja hati nurani itu ada 3 hal, sebagai indeks, sebagai yudex, dan sebagai vindex, ya. Memberikan petunjuk, memberikan hukuman, memberikan juga pujian, ya. Di situ kita bisa menyadari peranan hati nurani yang begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut fungsi hati nurani, ya, fungsi hati nurani. Fungsi hati nurani itu ada 3 hal, ya. Hati nurani berfungsi sebagai pegangan, pedoman atau norma untuk menilai suatu tindakan, ya. Apakah tindakan itu baik atau buruk, sehingga hati nurani menjadi pedoman, ya, menjadi pegangan suatu tindakan itu baik atau buruk. Hati nurani berfungsi sebagai pegangan atau peraturan, ya, peraturan tentang kegiatan tindakan yang konkret, ya, sehingga di saat kita mau melakukan sesuatu, kita berpegang pada bisikan hati nurani di dalam situasi yang konkret. Hati nurani berfungsi menyatakan manusia akan nilai dan harga dirinya. Itu fungsi yang ketiga. Karena orang itu dihargai atau tidak sejauh mana orang itu mentaati hati nuraninya, ya. Pernah kita mendengar dikatakan oleh seorang tokoh politik, ya, lakukan pilihan Anda sesuai dengan hati nurani Anda. Nah, itu. Jadi memang di mata Tuhan nanti pengadilan ilahi itu adalah dilihat dari sejauh mana kita mentaati hati nurani kita sendiri, ya. Sejauh mana kita mentaati, sejauh mana kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hati nurani. Maka pentingnya kita memahami tentang hati nurani ini, ya. Demikian fungsi. Berikut cara membina hati nurani. Hati nurani perlu dibina, ya, karena tadi di awal sudah saya katakan ada hati nurani yang tumpul. Mengapa tumpul, ya? Sebelum bahas tentang secara detail tentang cara membina, suatu contoh di masyarakat, ya, di masyarakat, kelompok masyarakat
di situ di Semarang ini juga mungkin di kota-kota besar ya, itu ada sekelompok kampung yang di situ banyak orang-orang yang tidak sekolah ya, bahkan tidak bekerja, dan anak-anaknya juga tidak disekolahkan. Jadi orang tuanya juga menjadi pengangguran, bahkan terbiasa main judi dan sebagainya, tidak pernah berdoa, tidak pernah ke tempat ibadah, yang dilakukan hanya senang-senang, mabuk-mabuk dan sebagainya, bahkan melakukan tindakan kriminal. Itu orang tuanya. Anak-anak juga tidak sekolah. Dalam suasana seperti itulah hati nurani bisa tumpul, karena tidak ada pembinaan-binaan yang sejak dini, tidak ada masukan-masukan sentilan rohani, kemudian pendidikan, kemudian keteladanan, bahkan yang dilakukan hanya meniru-meniru, hanya spontan-spontan yang menyenangkan, hanya sebatas mengikuti emosinya, tidak melihat, mendengarkan kata suara hati. Bahkan suara hatinya tidak terbiasa untuk mendengarkan sesuatu yang baik dan melakukan sesuatu yang baik, ya, menjadi tumpul hatinya ya. Makanya dalam kesempatan ini kita akan melihat cara membina hati nurani. Yang pertama, menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati kita ya. Jadi mendengarkan ya, menyikapi, kemudian ada kalanya kita itu juga merenung, meneliti hati, penelitian batin dan sebagainya, mana yang baik, mana yang buruk ya, kita dengarkan bisikan hati kita dan mendengarkan dengan cermat ya, kemudian dengan sikap rendah hati ya, membuka pikiran kita. Jadi tidak hanya mengandalkan pikiran tapi juga olah rasa, itu penting sekali ya. Keseimbangan antara pikiran kemudian rasa itu menjadi semakin harmonis ya, sehingga bisa menciptakan suatu keputusan yang bijak, yang baik. Kemudian memberikan bimbingan ya, bimbingan kepada orang-orang yang berpengalaman ya. Maka setiap dari kita itu setidak-tidaknya juga suka minta nasihat, mungkin curhat permasalahan kita yang ada itu kita sampaikan kepada orang yang sudah berpengalaman, bisa tokoh agama, bisa rohaniawan, bisa pastor ataupun bapak pendeta, atau mungkin kalau di agama yang lain juga tokoh-tokoh agama ya. Oke, kemudian juga membaca buku-buku rohani ya, membaca Alkitab, kemudian buku-buku rohani ya, dokumen-dokumen dalam gereja itu dibaca-baca. Juga mengadakan pelatihan-pelatihan rohani seperti retret, rekoleksi, kemudian terpenting lagi di situ bisa introspeksi, mawas diri ya, mawas diri. Itu yang perlu kita lakukan dalam rangka membina hati nurani. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih dan semua saja yang sempat mendengarkan video pembelajaran kali ini, semoga berguna bagi kita semua. Kita dengan rendah hati selalu mohon petunjuk, bimbingan kepada Tuhan, kepada siapa saja yang kita pandang bisa. Janganlah merasa diri kita sendiri mampu, tetapi terus banyak belajar kepada siapapun yang berniat baik. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah menerangi akal budi kami, membuat kami semakin rendah hati dan belajar terus tentang hati nurani. Karena dengan menaati hati nurani inilah kami semakin berarti di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Buatlah kami semakin jujur, semakin setia kepada bisikan hati nurani kami. Dan kami terus membina, membimbing, dan mengarahkan hati kami semakin tajam, semakin bisa menaati apa yang disampaikan oleh hati nurani.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.